Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman 8 Andalusia. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat nih untuk belajar matematika. Nah, materi kali ini kita akan bahas bab baru ya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Yuk, sebelum kita belajar bangun ruang sisi datar, ada baiknya sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin. Semoga setelah kita berdoa, semua ilmu yang Ibu sharing ke teman-teman akan masuk dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian sudah paham belum bangun ruang sisi datar itu apa aja sih? Oke, good. Udah ada yang nyebutin ya tadi ya. Bangun ruang sisi datar, salah satunya ada kubus, Bu. Terus kemudian ada balok. Terus ada apa lagi ya? Oke, Ibu tunjukin aja satu-satu ya. Nah, yang pertama ini ada kubus. Ya. Sisi-sisinya itu berupa persegi. Jadi ini sebenarnya bangun datar persegi. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditempelin. Jadilah sebuah bangun ruang. Yang kedua, ada yang namanya balok. Bentuknya sekilas hampir sama ya, kayak kubus, tetapi beda ukuran. Nah, karena perbedaan ukuran itu disebutnya adalah balok. Oke, yang berikutnya ada yang namanya prisma segitiga, yang memiliki alas dan tutup berupa segitiga. Yang keempat, terakhir, kita akan belajar juga yang namanya bangun ruang sisi datar bentuk limas gitu ya. Nah, ciri-cirinya itu ada titik puncaknya limas ini. Alasnya itu berupa segi 4. Alasnya juga bisa bentuk yang lain sih. Bisa segitiga, bisa segi 5, segi 6, dan segi N yang lainnya. Nah, pada bab ini kita pelajarinya untuk yang segi 4 dulu ya. Nah, itu adalah 4 bangun ruang yang akan kita pelajari. Kita lihat dulu ya, unsur-unsurnya apa aja sih yang membentuk bangun ruang sisi datar tersebut. Oh iya teman-teman, supaya kita lebih nyata lagi belajar bangun ruang sisi datar pada kehidupan sehari-hari, yuk Ibu mau ajak nih teman-teman jalan-jalan. Kemana? Ke Mesir sama ke Paris. Nanti kita akan lihat bangunan gedung-gedung yang bentuknya sama seperti yang tadi Ibu sebutin di awal. Kalian siap nggak? Nah, sebelum jalan-jalan, Ibu mau ajak kalian ke minimarket dulu nih, ke Indo April ya. Jangan lupa bawa tasnya juga ya teman-teman, jangan pakai plastik gitu. Bawa tasnya untuk mengurangi sampah plastik dunia ini gitu ya. Oke, kita belanja dulu yuk. Akhirnya Ibu sudah belanja nih, makanan banyak banget ya dari minimarket tersebut. Kita keluarin ya isinya apa aja nih ada di sini. Nah, oke, kita keluarin ya. Yang pertama Ibu mau beli coklat, coklat-coklatan ya. Di sini ada coklat Toblerone nih. Terus kemudian ada juga Milo Cubes, kemudian mau beli Milo Cubes. Terus jangan lupa Ibu juga beli susu ultra boleh. Terus jangan lupa makanan yang mengenyangkan juga, Buniar beli bacang nih, isinya daging. Ini lihat nih belanjaan Buniar. Nah, dari belanjaan Buniar ini ada di samping, itu semuanya membentuk bangun ruang sisi datar loh teman-teman. Oke, untuk Toblerone bentuknya adalah good, prisma segitiga. Untuk bacang kita bisa melihatnya bentuknya seperti good, seperti limas segi 4. Terus kemudian untuk susu ultra, gampang banget tuh, itu balok gitu ya. Nah, kalau untuk Milo Cubes, jelas banget, namanya juga cubes, pastilah bentuknya kubus. Sampai sini teman-teman, coba deh cari lagi benda di sekitar di rumah kalian yang bentuknya bangun ruang sisi datar tuh apa. Yuk coba cari. Nah teman-teman, sekarang kita bahas untuk bentuk dari Milo Cubes dulu ya. Dia kan bentuknya itu kubus ya teman-teman ya. Nah, kubus itu ada banyak unsurnya yang terdiri dari sisi, ada juga rusuk, ada titik sudut, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan juga ada bidang diagonal. Kita pelajari satu-satu. Nah, untuk sisinya itu adalah bagian-bagian yang mengelilingi dari kubus itu sendiri, yang berupa bangun datar berupa persegi. Nih ya teman-teman. Nah, kita hitung banyaknya sisi dari kubus. Depan 1, belakang 2, kanan 3, kiri 4, atas 5, bawah 6. Jadi permukaan sisi kubus ada 6 sisi. Good. Selanjutnya kalau rusuknya ada berapa ya? Oke, kalau rusuknya Ibu ambil yang kerangka sekarang teman-teman. Nah, ini bentuknya ya, rusuknya. Untuk rusuknya ini adalah tulangan-tulangan yang menyusun dari kubus tersebut. Jadi ini batang-batangannya ya. Kita hitung satu-satu ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, kita ke samping. 5, 6, 7, 8, kita ke belakang. 9, 10, 11, dan 12.
untuk titik sudutnya itu adalah pojokan-pojokannya ya teman-teman. Jadi nih titik sudut itu namanya 1, 2, 3, 4, kita ke belakang ya, 5, 6, 7, sampai terakhir 8. Jadi ada 8 titik sudut, begitu ya. Gambar tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa digambarkan menjadi kubus ABCDEFGH gitu. Nah ini dia. Nah kita lanjut untuk ke diagonal sisi, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal ya teman-teman. Kalau diagonal sisi itu jadi dia adalah satu garis diagonal yang melewati sisi. Jadi kayak gini ya, ini misalnya garisnya ya. Tuh, oke, kelihatan ya. Nah kalau untuk diagonal ruang berarti adalah garis diagonal yang melewati sebuah ruangan. Jadi dari pojok belakang ke kiri sampai ke pojok depan kanan. Ya, kelihatan teman-teman. Nah sedangkan kalau bidang diagonal adalah bidang permukaan datar gitu, yang kemudian dia membagi menjadi dua bagian. Contohnya kayak gini ya, atau kalau misalnya dimiringin kayak gini ya, biar kalian kebayang. Oke, nah seperti ini teman-teman. Kalau misalnya belum kebayang banget saat ibu praktekin, ibu tampilin gambarnya ya. Ini dia gambarnya nih. Oke, kalian sudah lihat? Nah itulah sisi, rusuk, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan juga bidang diagonal pada kubus. Sampai sini paham? Yuk teman-teman, sekarang kita menuju ke jalanan dulu untuk menuju Mesir dan Paris nih katanya nih. Nah, saat kita di jalanan ini, kita lihat banyak gedung ya teman-teman. Nah, gedung-gedung ini mayoritas bentuknya seperti apa? Oke, good. Balok, betul. Jadi dia tinggi ke atas gitu ya, ukurannya pun berbeda. Nah, kita akan mempelajari kembali unsur dari balok. Untuk balok, dia sebenarnya sekilas sama, hampir sama seperti kubus, tapi beda ukuran. Maka dari itu, karena banyaknya adanya ukuran yang berbeda antara panjang, lebar, dan juga tingginya, disebutnya adalah balok. Gitu ya teman-teman. Unsurnya sama seperti kubus, yaitu ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemudian ada 12 rusuk, sama kayak yang tadi ya, rusuknya. Oke, sebentar ibu ganti. Tulangan-tulangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Gitu. Jadi ada 12 rusuk. Terus untuk titik sudutnya sama juga pojokannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih ya, titik sudutnya pojokan-pojokannya. Lalu untuk diagonal sisinya sama ya teman-teman di sini. Oke. Silang 1, 2. Nah, nanti kalau kita hitung semuanya diagonal sisinya ada 12. Diagonal ruangnya ada berapa? 4. Sama kayak tadi ya. Nih diagonal ruang. Kemudian ada juga yang namanya bidang diagonal, sama seperti tadi. Di bawah. Oke, gini ya. Nah, seperti ini. Atau kita bilang gini ya. Tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ada berapa bidang diagonalnya? Ada 6. Nah, kalau kurang jelas, ibu tampilkan unsur-unsur dari balok pada gambar berikut teman-teman. Kelihatan ya? Nah, sampai sini teman-teman paham? Insya Allah paham.